Titik. Peternakan anjing Johan diam-diam telah ditingkatkan sejak tahun lalu. Dan sekarang pada dasarnya telah ditingkatkan. Setelah peningkatan, area, fasilitas, keamanan, dan privasi peternakan anjing yang ditingkatkan telah ditingkatkan secara signifikan. Di antaranya yang terpenting adalah keselamatan. Di bagian bawah tanah, dalam kata-kata Johan, hukum tidak mengizinkan membesarkan Tyrannosaurus Rex. Jika tidak, bahkan jika 2 orang dibesarkan di sini, dunia luar tidak akan mengetahui berita apapun. Dalam perjalanan ke sini, mabuknya Jack sedikit mereda. Namun ketakutan di hatinya berbanding terbalik dengan kemabukannya. Semakin sedikit mabuknya dia, semakin dia merasa panik, bertanya-tanya kemana Tama akan membawanya. Setelah merasa cemas sepanjang perjalanan, kendaraan akhirnya melambat. Jack dapat mendengar suara pintu listrik terbuka. Dari suara motor berjalan dan suara gesekan rendah. Dia tahu pintunya pasti besar dan berat, yang membuat firasat buruknya semakin kuat. Begitu mobil memasuki gerbang, rasanya seperti menusuk rumah anjing. Dari area sekitar, terdengar gonggongan anjing satu persatu. Gonggongannya keras dan dalam, dan terdengar seperti jenis anjing besar. Hal ini membuat Jack semakin panik, berpikir dalam hati. Gerbang besi besar, anjing besar, kemana Tama membawaku? Saat dia memikirkannya, mobilnya berhenti. Segera, pintu geser listrik di kedua sisi terbuka. Dan pintu kedap suara pun hilang, dan gonggongan anjing langsung menjadi lebih keras. Jack segera melihat keluar dan menemukan bahwa dia berada di bawah gudang pabrik besar. Dikelilingi kandang besi dengan luas 2 hingga 3 meter persegi. Dan hampir semuanya adalah anjing petarung berukuran besar. Jack memang orang yang paham tentang anjing. Bagaimanapun, dialah yang paling suka memelihara anjing di dunia. Dia juga orang kaya raya dan mengenal semua jenis anjing dengan sangat baik. Jadi dia hanya melihat ke pintu di kedua sisi dan mengenalinya. Ada Mastiff Tibet, Pitbulls, Doggos, Tosa, Rottweiler, dan berbagai jenis anjing terrier yang terlihat familiar namun tidak dapat dibedakan. Hal ini membuat Jack terlihat sedikit pucat karena ia menemukan bahwa anjing-anjing di sini, tanpa kecuali, adalah anjing ganas dengan kemampuan bertarung yang kuat. Banyak ras juga dilarang di Amerika Serikat. Jika begitu banyak anjing yang dilepaskan bersama-sama, maka akan ada 8 ekor Stallone. Dia juga tidak bisa mengalahkannya. Saat ini, Tama sudah keluar dari mobil terlebih dahulu dan melambai padanya di luar mobil. "Ayo, Jack, kita sudah sampai." Jack berjalan dengan hati-hati, melihat sekeliling, dan bertanya pada Tama dengan hati-hati. "Tuan Renza, sebenarnya tempat apa ini?" Tama berkata kepada Johan yang turun dari mobil. "Ayo Johan, kenalkan tempat ini pada Jack." Johan berkata sambil tersenyum, "Tuan, ini adalah peternakan anjing saya. Saya terutama membiakkan beberapa ras anjing yang lebih agresif. Sebelum saya bekerja dengan Tuan Renza, saya mengandalkan anjing-anjing yang dibesarkan di peternakan ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi adu anjing bawah tanah guna menghasilkan uang guna menghidupi keluarga saya. Kemudian, saya bekerja dengan Tuan Renza. Tujuan di sini pada dasarnya bukan lagi mencari keuntungan." Mendengar ini, Jack sedikit santai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya Tuan Johan tulus memelihara begitu banyak anjing jika bukan untuk mencari keuntungan. "Saya suka anjing, bukan begitu," kata Johan dengan santai. "Tujuan utama di sini adalah untuk menangani beberapa orang yang tidak patuh. Untuk menumbuhkan sifat berdarah dari anjing-anjing ini, saya selalu memberi mereka makan daging mentah di sini, seperti yang Anda tahu. Anjing pada umumnya tidak pilih-pilih makanannya. Selama itu daging, apapun jenis dagingnya, ia akan memakannya." "Apa?"
Jack hanya menghela nafas. Sebagai orang kedua di keluarga Rothschild, dia telah mengalami banyak hal berdarah. Tapi saat ini, dia berada di wilayah orang lain. Dan bahkan tidak ada pengawal di sekitarnya. Mendengar apa yang Johan katakan lagi, dia tentu saja ketakutan. Johan menjadi tertarik saat ini, menunjuk ke arah anjing-anjing ganas ini, dan berkata kepada Jack, "Sudah kubilang, anjing-anjing ini sangat berguna." Saat dia berkata, dia sengaja mendekati Jack dan berkata sambil tersenyum, "Terkadang saya merasa cemas saat menonton film gangster. Saat orang-orang itu saling menangkap anak buah satu sama lain dan meminta informasi. Mereka terus memukuli mereka dengan tinju mereka. Sambil memukuli mereka, mereka bertanya, 'Maukah kau memberitahuku? Jangan bilang padaku, metodenya terlalu sederhana. Faktanya, Anda hanya perlu memelihara beberapa anjing ini, membuat mereka kelaparan selama sehari, lalu menelanjangi pria itu untuk diinterogasi secara terbuka. Letakkan ember besi di badan bagian atas, pakai helm sepeda motor, dan badan bagian bawah. Dia bahkan tidak mengenakan pakaian apapun dan dikurung bersama anjing-anjing ini. Selama dia tidak mengatakan yang sebenarnya, anjing-anjing itu akan menggigit semua bagian kaki dan selangkangannya. Tapi mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Menurut Anda, siapa yang bisa selamat dari metode ini?" Jack mengencangkan selangkangannya karena ketakutan dan berkata dengan gugup, "Tuan Johan sangat pandai dalam hal itu." Tama, yang berada di samping, melihat bahwa dia sudah sedikit bingung, jadi dia tersenyum dan berkata, "Jack, jangan takut. Aku membawamu ke sini terutama untuk berkunjung. Aku tidak akan mengancammu, jadi jangan khawatir." Jack menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. "Bisakah kamu memberitahuku lebih awal lain kali?" Johan di sampingnya terkekeh, menunjuk ke pabrik tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Jack, lantai ini terutama untuk dilihat oleh orang luar. Itu menyenangkan. Faktanya, mereka semua ada di lantai bawah." "Satu lantai di bawah?" Jack menunjuk kakinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa masih ada lagi di bawah sini?" "Ya." Johan mengangguk dan berkata, "Semuanya baru dibangun di bawah." Tama juga tersenyum dan berkata, "Ya, Jack, level bawah lebih menyenangkan. Ayo pergi dan melihatnya bersama." "Baiklah, baiklah." Melihat Tama tidak menyakitinya, Jack sangat takut sebelumnya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Tama mengajaknya mengunjungi peternakan anjing. Selama tidak ada ancaman baginya, dia akan menyimpannya di dalam hatinya. Dan biarkan para tamu mengikutinya sesuka mereka. Jadi, di bawah kepemimpinan Johan, sekelompok 4 orang berjalan menuju rumah di ujung gudang pabrik. Ayah dan anak Donald yang tercela dan berbahaya telah lama tinggal di sini. Putranya Eric mengandalkan cuci darah untuk mempertahankan hidupnya karena gagal ginjal. Saat lelaki tua itu dipenjara, dia juga harus bertindak sebagai pengasuh putranya. Ayah dan anak ini bisa dibilang cukup menyedihkan. Saat pertama kali masuk, ayah dan anak tersebut masih berharap orang-orang dari Donald atau bahkan keluarga Rothschild akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun setelah menunggu dan menunggu, senjata ajaib itu tidak datang dari langit. Sebaliknya, peternakan anjing Johan menjadi lebih tersembunyi dan kuat seiring peningkatannya. Mereka perlahan-lahan menyerah pada fantasi yang tidak realistis ini dan hanya ingin bertahan hidup di sini. Saat ini, Eric baru saja menyelesaikan cuci darah dan terbaring lemah di ranjang rumah sakit, memakan bubur putih yang diberikan ayahnya. Jiro, tuan muda kedua dari keluarga Kobayashi yang bekerja di sini, sedang mendorong gerobak kecil dan bertanya, "Hei, Tuan Donald, tolong bawakan peralatan makan setelah Anda selesai makan."
Ayah Erik yang sudah tua segera membawa peralatan makan itu ke pagar besi. Setelah Jiro datang, dia membuang peralatan makan tersebut ke tempat sampah plastik daur ulang. Saat Jiro hendak pergi, ayah Erik dengan cepat berkata, "Tuan, tunggu sebentar." Jiro bertanya padanya, "Apa ada yang salah?" Ayah Erik berkata dengan nada memohon, "Tuan, besok adalah hari ulang tahun anakku. Apa Anda bisa meminta manajer memesankan kue untuknya?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.